Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita sebuah kenikmatan dan karunia sehingga di pagi yang sangat indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam satu acara yang pastinya kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yakni nikmatnya sedekah. Dan acara ini dipandu langsung oleh guru kita tercinta, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir tengah-tengah kita, dan insya Allah 1,5 jam ini beliau akan memberikan wejangan atau tausiah atau ilmunya kepada kita. Dan kali ini beliau akan memberikan pelajaran kepada kita mengambil dari satu referensi kitab, yakni kitab Al-Mu'in. Apa nama kitab itu dan tentang apa dan siapa penulisnya, insya Allah nanti beliau yang akan menjelaskan kepada kita isi-isi yang ada dalam kitab Al-Mu'in. Oleh sebab itu, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang menyaksikan dan hadir di Masjid An-Nida TPI ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita rizki, dan salah satunya ini ilmu yang bermanfaat. Dan ada kalanya baiknya kita mulai acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, kita jadikan sebagai doa. Doa untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, doa untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa apapun saja kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa dirahmati Allah, rasanya kita nggak sabar ingin langsung mendengar isi pemaparan tentang kitab Al-Mu'in dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya? Kangen banget. Iya, kangen sama orang ya, apa kangen sama ngajinya? Sama semuanya ya. Kangen sama guru tuh bagus. Bener ya. Ngelihat wajah guru itu seperti bersedekah 1000 onta. Iya, tapi yang muda jangan ngeliatin saya. Nenek-nenek aja. Bener Pak, rindu sama pengajian, rindu sama taklim, rindu ngikut, rindu membuat taklim, rindu menjamu yang ngikut taklim. Itu satu hal yang mudah-mudahan tanda hati kita masih hidup. Kalau judulnya udah begini nih, ngaji melulu nih, wah itu udah nggak beres tuh. Pertama tentu saja saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa. Ya, ini baru pertama kali lagi nih live secara langsung ya. Ya, yang namanya live mesti langsung ya. Siaran langsung hari ini alhamdulillah saya berkesempatan atas izin Allah meminta maaf langsung kepada seluruh pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang pada hari ini ikut melihat tayangan pagi ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita kembali mengaji. Mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah kita akan memakai satu referensi. Jadi supaya ngajinya kita ini terarah. Ya, ngajinya kita ini ada judulnya. Insya Allah kitab yang dipakai adalah Al-Mu'in. Ini kitab tafsir Al-Mu'in. Walaupun kita punya acara namanya Nikmatnya Sedekah, ntar insya Allah dah kita belok-belokin gitu. Tapi kita ngaji ada babnya, ada kurikulumnya. Nah setiap Selasa kita ngaji tafsir. Ya, tafsir namanya Al-Mu'in. Pemirsa untuk yang yang ada di Masjid An-Nida TPI sih udah Ustaz Albar ya, udah kita fotokopiin. Nah untuk besok jadi
Ini belum dijual bebas di tanah air. Ini kitab dari Hay'ah, dari Jeddah sana. Yang mengarang adalah Syekh Majid bin Ahmad Maki. Ini insya Allah wasilah dari Ustadz Effendi Anwar, Al-Hafiz dan Ustadz Abdul Hasib. Dari Hay'ah juga, ya, dari Rabithah li Tahfizul Quran. Mudah-mudahan ini mendapatkan barokah, ya. Insya Allah ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Selasanya kita ngaji kitab tafsir. Hari Reboknya kita ngaji Riyadhus Shalihin. Nah, jadi kan beruntut tuh. Mulai dari awal sampai akhir. Harapan saya pemirsa di rumah bisa mengikuti dengan saksama sehingga seperti kita nyantren. Nah, di pesantren juga alhamdulillah anak-anak ayah yang dirahmati Allah hari ini kita sama-sama mengaji. Rumah tahfiz sekarang di Indonesia ada lebih kurang 1000-an. 1000 rumah tahfiz, Masya Allah nih. Alhamdulillah ya. Dengan jumlah santri saat ini lebih kurang mungkin sekitar 150.000 saat ini. 150.000 anak-anak yang sedang belajar, mempelajari dan menghafal Al-Quranul Karim, Masya Allah. Ya, beberapa hari sebelum hari Selasa ini, alhamdulillah sudah dikondisikan ke semua cabang ya, Darul Quran baik yang pesantren maupun yang rumah tahfiz agar standby di layar kaca. Anggap saja mengaji dengan Yusuf Mansur atas izin Allah lewat layar kaca. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita ketemu secara ilmu, kita ketemu secara majelis, kita ketemu juga atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan memulai dari bab awal banget, dari al-isti'adzah. Ya. Kita mulai dari bab al-isti'adzah. Al-isti'adzah ada yang tahu? Apa al-isti'adzah? Al-isti'adzah itu meminta perlindungan. Wazannya dari istighfar. Istighfar, isti'adzah. Ya. Kalimat al-isti'adzah, ya. Benar nggak nih wazannya dari apa nih al-isti'adzah? Hah? Istaf'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalimat al-isti'adzah adalah kalimat yang insya Allah kita sama-sama hafal. Sederhana kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, hari ini kita akan pelajari jangan-jangan kita menjadi bagian dari yang dikutuk. Emang iya. Kalau kita ya setelah mempelajari ini nanti kita jadi ngeh. Jangan-jangan kita juga adalah dari golongan setan yang dikutuk. Karena setan juga ada yang dari golongan manusia kayak kita-kita begini. Ya, suatu hari saya menemukan di dalam Musnad Imam Ahmad ya, disebutkan dari hadis Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jinni. Berlindunglah kamu wahai Abu Dzar kepada Allah dari setan-setan, dari golongan manusia dan golongan jin. Kemudian bertanya nih Abu Dzar, fakultu, aku bertanya, awalil insi syayatin, emangnya ada setan-setan dari golongan manusia? Subhanallah, Rasulullah menjawab, qala na'am, iya, ayo. Nah, pembahasan ini kita akan lanjutkan insya Allah setelah komersial break yang berikut ini. Silahkan. Anak-anak ayah yang dirahmati Allah di seluruh rumah tahfiz dan di seluruh pesantren, baik Darul Quran maupun pesantren-pesantren lain di seluruh tanah air yang pada hari ini ikut melihat, betul, jangan-jangan ya ananda semua atau bahkan para ustadznya ya dan kita semua jangan-jangan adalah termasuk asyaitan ar-rajim ya, karena perbuatan kita, sifat kita
itu menyerupai perbuatan-perbuatannya setan. Orang yang ngajak ngomong kepada orang lain, ngomongin orang, sesungguhnya dia sudah jatuh kepada predikat setan. Ada seseorang yang mengajak ke tempat maksiat, sesungguhnya dia sudah jatuh kepada derajat, posisi, atau seperti setan. Orang yang kemudian mengatakan, sudahlah gampang sholat itu nanti saja habis makan. Nah, kita rapat aja dulu, tanggung. Dia pun berposisi nanti sebagai setan, kita akan lihat. Dan sebagaimana para malaikat Allah, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana para malaikat Allah yang juga berserikat, bersekutu untuk bahu-membahu menyelamatkan manusia atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga setan. Ketika seseorang berdoa, ya Allah selamatkanlah anak saya, gitu nih. Lalu anaknya nih berangkat kuliah. Dia tepok nih mamanya. Baca bismillah ya Ndo, baca bismillah ya No, baca bismillah ya Bang, baca bismillah ya Mas. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu. Lalu ada malaikat-malaikat Allah yang bekerja nun jauh di sana tanpa ibu dan anak ini tahu. Misalkan takdirnya di jam 8 lewat 5 menit, anak ini akan kecelakaan. Ditabrak sama satu mobil. Lalu ada malaikat yang namanya malaikat pencabut pala aki. Nah, baru dengar kan? Malaikat pencabut kepala aki. Lah itulah cara Allah menyelamatkan. Ya, ada mobil yang di starter cek 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 mati. Nggak ada akinya, nggak ada apinya. Dia turun, dia buka kap, ternyata kepala akinya kendor. Lah lantas kemudian kelihatan minyak remnya juga habis. Nah si malaikat ini ngendorin tuh kepala aki supaya bisa orang ini ngelihat minyak rem yang habis, bisa saja begitu. Betul itu. Sebagaimana juga malaikat yang berlomba dengan setan untuk merebut manusia menjadi beriman, setan menjadi kufur, kan begitu ya. Nah setan pun juga bersekutu. Kalau tadi ada nggak setan yang berwujud manusia, ayatnya aja kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di dalam surah Al-An'am ayat 112, ya, Allah pun menegaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh, ya, setan-setan dari golongan manusia dan jin. Dan betulkah setan bisa bekerja tidak sendirian? Dia seperti malaikat-malaikat Allah juga bersekutu. Mungkin banget. Ada perempuan lewat nih, perempuan lewat. Masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu? Perempuan lewat pakai pakaian mini. Masya Allah, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan. Kemudian kita lagi duduk nih, lagi baca koran, nggak ngelihat. Setan mengirimkan pasukannya nih, satu orang untuk duduk di samping kita. Menemani dari jam 8. Perempuan ini lewat jam 8, lewat 10. Lagi baca koran, Mas? Iya, lagi baca koran. Koran hari ini tuh. Iya, koran hari ini. Oh. Tugas dia bukan nanya koran, tugas dia sebentar lagi nih tugas dia. Begitu nih perempuan lewat, oke? Nah, si setan ini bekerja. Mas, wih, itu perempuan cantik sekali. Itu koran turun kok. Yang mana? Itu arah jarum jam 12. Wah, bener. Nah, itu dia. Kena deh tuh.
Pertama saya perlu memberitahu kepada ibu dan bapak, buka mata, buka telinga, buka hati, kita belajar satu ilmu yang hari ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi awas. Bisa jadi perempuan yang lewat itu adalah bukan seorang manusia. Walaupun bisa jadi juga dia betul-betul manusia. Bisa jadi dia adalah setan yang menyerupai manusia, yakni betul-betul dia jin yang menyerupai manusia, atau memang minal insi, atau memang dia tuh setannya. Tujuannya apa sih? Menggoda nih orang. Tapi bisa juga yang lewat ini beneran orang, tapi yang datang ini bukan orang. Yang datang ini adalah setan. Sungguh pun dia berwujud kita punya teman. Betul nggak kayak begini? Bisa jadi. Ternyata kawan kita ini adalah seorang setan yang diperintahkan oleh komandannya. Nanti kita akan belajar di kitab Al-Mu'in bahwa iblis itu siapa? Imamus syayatin wa raisuhum. Nanti kita akan belajar ada gembongnya, ada jenderalnya setan-setan yang namanya adalah iblis. Hati-hati. Nah, kalau ibu dan bapak adalah minas salihin, minal mukhlisin, orang yang banyak sekali perlindungannya. Malaikat sebenarnya bisa saja dia menjelma menjadi koran itu. Dia tekuk nggak bisa-bisa gitu. Itu ada kan yang begitu. Kan ada orang yang mau nekuk koran nih untuk ngelihat perempuan yang searah jarum jam 12. Ini koran nggak ketekuk-ketekuk. Begitu bisa ketekuk, ada malaikat Allah lagi yang kemudian melintas menghalangi pandangan orang ini. Sehingga orang ini nanya, yang mana perempuannya? Itu loh arah jarum jam 12. Begitu dia begini, ada orang lewat lagi begini. Nggak kelihatan lagi. Nggak ada. Ada loh mas, itu loh mas, itu loh mas. Begini lagi, ada lagi yang lewat. Nah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Bertarung nih. Tidak ada yang bisa menjaga manusia. La yahfazul abdu minasyaitonir rajim illallah, kecuali Allah. Hari itu Allah selamatkan pandangan dia dari seorang wanita yang tidak memakai penutup aurat, karena mungkin dia adalah dari golongan orang-orang yang saleh. Atau dia sendiri emang udah jadi setan, kerjaannya emang nungguin perempuan lewat gitu. Nah, ini dia, kerjaannya nyari CD porno, ngelihat CD porno, membagi-bagikan CD porno, jadi setan. Hati-hati tuh. Ada nggak Ustadz dalilnya tuh yang Ustadz omongin kayak gitu? Apa iya? Setan sampai bersekutu kayak gitu? Bener. Ada orang ikhlas, dia bangun masjid, gitu ya. Dulu kita ngomong kan. Setan nggak mau membiarkan ini orang dapat pahala ikhlas, nggak. Nggak pernah nyatet namanya, nggak pernah nyatet alamatnya, nggak pernah nyatet apa yang disumbangnya, karena pengen ikhlas kepada Allah semata-mata. Setan nunggu momen, setan sabar loh. Setan tuh kalau goda manusia sabar, nggak kayak kita gerusu-gerusu. Didatengin dulu sekali, 2 kali, 3 kali, berlapis-lapis. Ingat nggak cerita beberapa waktu yang lalu? Para santri-santri ayah di seluruh rumah tahfiz dan di pesantren-pesantren Darul Quran dan pesantren seluruh tanah air. Mudah-mudahan saudara malah menjadi lebih mulia daripada malaikat. Jangan lebih hina daripada setan, karena kerjaannya ngajakin maksiat terus. Mudah-mudahan kita menjadi lebih mulia daripada malaikat, karena kita adalah manusia yang diberikan akal dan hati. Setan tidak senang tuh. Nah, momennya ada. Begitu ketua DKM diganti, oke? Nah, setan masuk nih ke tubuh si anak muda ini. Hai anak muda, kamu pergi ke orang tua di depan masjid sana. Itu orang tidak pernah bersedekah. Lalu kemudian orang ini nggak tahu ada apa, ada angin apa. Lah emang itu kerjaan setan, min hamzih wa nafkhih wa nafthih. Emang niupin gitu tuh, kamu jalan, kamu tegur dia tuh. Lalu anak muda ini jalan nih, ya kan? Ingat gak kajian kita? Lalu dia tegur, Pak, Bapak nih tinggal depan masjid tapi nggak pernah sedekah.
Jangan gitu dong, Pak. Oke? Setan mau masuk nih ke orang ini, set, tapi nggak bisa karena sekian belas tahun Allah melihat orang ini sebagai orang yang ikhlas. Kita lihat ayatnya dulu ya. Itu adanya di surah kita bisa lihat di surah Al-Isra ayat 61 mulainya, 61, 62, 63, 64, 65. Ya. Ketika setan kemudian disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Setan nolak. Masa saya disuruh sujud sama yang dibuat dari tanah? Enak aja. Ya. Malah setan kemudian membantah Allah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ama yang begini nih yang saya disuruh sujud, ngecilin Adam betul tuh. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau aku diberikan kesempatan hidup sampai hari kiamat nanti, aku akan bikin hancur anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Lah Allah mempersilakan. Qala dhahab, silakan dah. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Tapi kalau ada yang bisa ngikutin kamu, maka dia ikut juga sama kamu ke neraka jahanam. Yang menarik adalah ayat selanjutnya. Wastafziz man istata'ta. Kata Allah, goda yang kamu bisa goda. Silakan. Yang kayak gini nih Allah kirimin, bang, lihat perempuan. Dia bilang, enggak begini. Kan kalau kita begini ya, ngelihat dulu baru istighfar kan? Betul enggak? Itu perempuan cantik sekali. Yang mana kan gitu. Begitu udah ngelihat, astagfirullah. Tapi tetap astagfirullah. Yang hebat adalah dia ternyata kita tidak menjadi orang yang begitu mudah digoda. Begitu, mas perempuan cantik sekali. Dosa. Terus aja santai ngelihat. Dalam hati setan nih sebelah kanan gua nih. Langsung nanti kita yang ngomong ya atas dasar kajian kita atas izin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang sebelah kanan nih. Eling, sadar, awas, waspada. Kira-kira begitu. Jangan sempat kegoda dulu, baru istighfar. Jangan. Kalau bisa langsung istighfar dan tidak sempat tergoda. Inilah nanti kajian kita akan lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita sungguh bermanfaat. Insya Allah. Baik, kita teruskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 64 dari surah Al-Isra dan 65. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Ya. Dan godalah kata Allah siapa? Godalah Allah berfirman kepada setan, siapa yang kamu dapat menggodanya? Minhum dari mereka bisautika, dengan suaramu. Memang kan setan suaranya indah. Betul. Kayaknya kalau marah tuh enak gitu ya. Udah kecak-kecak. Oh, kita makin gecak, injak-injak, makin nginjak. Coba kalau ngomongin orang, enak banget. Itu bisauti syaitan. Itulah suara syaitan. Setan menjadikan bahkan azan terlalu merdu. Sampai kuping kita tuh nggak tergerak. Saking merdunya. Bisa jadi bisauti syaitan. Kemudian apa yang luar biasa? Ya. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kerahkan pasukanmu untuk menggoda manusia. Kerahkan wa ajlib alaihim. Subhanallah. Tentu saja Allah sadar ini penuh resiko nih memerintahkan seperti ini dan mengizinkan seperti ini. Tapi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang akan kufur.
Bikhailika, dari pasukan berkudamu. Warojilika, dari pasukan yang berjalan kaki. Oh. Tadi nih anak muda ya ngegoda nih orang tua kan. Harusnya seorang tua dikipasin setan tapi nggak mempan. Bisautihis syaitan, bisautis syaitan, bisautis syaitan, dengan suara syaitan si orang tua ini dibilangin, masa kamu digituin sama anak muda kamu rela? Masa kamu digituin sama anak kemarin sore kamu rela? Udah naik di ubun-ubun, dia berteriak kecil pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik anak muda, insya Allah saya akan sedekah. Kan gak mempan nih kan? Dinaikin lagi nih derajat marahnya anak muda. Bener ya, jangan sampai besok nggak sedekah. Nah, biasanya orang level 2 mulai kalah tuh. Kamu nih ya, tadi tuh saya sudah ngalah, masih ngomong terus. Tahu nggak sih, saya tuh dari dulu udah sedekah. Udah kamu pergi, nah kalah tuh. Begitu derajatnya dinaikin gak mempan, wa ajlib alaihim. Ya, bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa aidahum. Allah kirim lagi satu orang lagi. Ada apa mas? Ada apa mas? Setan nih. Minal jinnati wan minal insi wal jin. Ada apa mas? Ini loh, fatwa ini loh. Tinggal depan masjid tapi nggak pernah sedekah. Jangan gitu pak. Padahal orang ini udah ngaku. Iya insya Allah nanti mulai besok saya sedekah. Ditambahin. Emang setan gak redo. Terus berlapis. Hingga kemudian sekampung pak bu turun. Ada apa ngumpul-ngumpul ada apa? Enggak mempan juga orang tua ini tetap aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Tetap aja begitu. Akhirnya iblis yang turun. Kelihatannya sih kayak orang tua bawa tongkat. Ya. Pakai sorban hijau. Iya orang tua arif gitu kan? Hah? Kelihatannya tidak, tapi setan minjem dia tuh. Atau bisa dialah yang benar-benar jadi setan. Bisa setan ingat, bisa setan minjem dia, atau dia yang jadi setan. Ada apa ini, ada apa? Ini loh pak, patwa ini loh. Pulang. Nggak bahaya masa patwa dikerumunin kayak gini. Kan kelihatannya berempati tuh. Pulang. Tapi udah ini urusan saya udah pulang. Iyalah. Wa iblisu imamus syayatin wa ra'isuhum. Turun dia. Oh, setan nih sekarang kan kerjaannya enteng. Setan kerjaannya enteng, gak percaya. Lihat surah Qaf. Qala qarinuhu Rabbana ma afqaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Enggak perlu digoda manusia. Dia udah tergoda duluan. Malah kata setan, dia lebih hebat daripada saya. Begitu bubar, patwa ini nanya dengan kalimat yang lembut, bisautihi. Sebenarnya ada apa sih pak? Itu loh anak-anak muda nyuruhin saya sedekah. Nggak tahu adab. Padahal kan belum tentu orang tidak sedekah. Betul nggak? Betul. Saya tahu bapak. Dulu waktu di awal-awal kan yang ngasih 10 juta kayaknya bapak ya. Iya, tapi kan mereka nggak tahu. Mulai. Yang tiang 3 itu dari situ juga. Kan saya nyumbang 1 nih. Situ 3. Saya tanya tukang bohong. Kan tiangnya 4 nih. Saya 1 waktu itu. Yang 3 ini nggak ada catatannya tuh. Yang 3 tuh dari situ bukan. Itulah, masa kan kita mesti ngomong sama mereka kan nggak lucu. Mereka biarlah sudah nggak perlu tahu. Ini rahasia saya saja sama Allah. Bukan, tapi rahasianya sudah terbongkar di depan iblis yang satu ini. Habis. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwal. Kalau nanti nggak mempan, nih setan yang sebelah bangun.
Apa kalimat dia? Luar biasa ente. Masya Allah, pergi. Perempuan yang tadi yang muter. Peluk. Duduk di samping dia. Oh, dia gemeter dia tuh. Nggak dilihat sekarang mah di samping. Anget nih berasa. Lah ini dia setan nih. Hati-hati ente. Atau ente yang berperan jadi setan manakala memarketingin sesuatu. Pak, kita udah siapin 4 kamar. Bapak masuk di tiap-tiap kamar. Ada perempuan di sana sudah saya siapkan. Silakan. Kita jadi setan tuh. Asli. Dan bahkan kita berperan menjadi iblis. Oke, sekarang lihat catatannya. Pemirsa, kalau yang ngaji di Anida, ini saya kopiin nih. Ya, coba kertasnya diunjukin dulu ke pemirsa. Nah, coba dilihat dulu. Nah, jadi pemirsa, ya, kalau bisa, kalau emang dekat tinggalnya atau dari kampung atau dari mana, kemari dah. Ya, ngaji di TV tetap beda sama ngaji di masjid ini secara langsung, insya Allah. Walaupun kita tadi subuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semuanya dapat sama di sisi Allah. Ya, yang beda adalah orang-orang yang ria, yang tidak ikhlas. Baik. Al-isti'adzatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-isti'adzah yakni kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Amarallahu ta'ala rasulahu, Allah memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kalau disebut Rasulullah, ya itu setan tuh yang bikin budak. Ya kalau dia tahu, dia tidak jawab, itu tanda setan bikin budak, bikin lupa, bikin ini, setan bisa menjelma menjadi ini pak. Amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyasta'idha billahi minasyaitonir rajim, agar berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Idza arada ayaqra al-Qur'an, jika dia kepengen membaca Al-Qur'an. Qala Allah Subhanahu, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika ingin kamu membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl 98. Wal amru bit ta'awudz, perintah untuk meminta perlindungan ya ummu jami'al ummah. Ini meliputi semua golongan, semua umat, ya dari golongan nabi-nabi yang terdahulu juga begini kira-kira. Wa huwa amrun lin nadbi la lil wujub. Perintah membaca a'udzu ini sebenarnya bukan perintah yang wajib, tapi perintah sunnah. Wal hikmatu fi masyru'iyyati ta'awudzi 'inda iradatil qira'ati hiya. Dan hikmah disyariatkannya minta perlindungan ketika membaca Al-Qur'an adalah anna qira'atal Qur'an, ya, anna qira'atal Qur'anil Karim ibadatun 'uzma. Karena membaca Al-Qur'an itu adalah satu ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Tatatallabul ikhlas lillahi ta'ala. Besok-besok kalau ngaji hari Selasa bawa pensil ya. Kalau hari Selasa, besok nih Rebo ngaji Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin enak, Riyadhus Shalihin udah ada fatahnya. Udah ada kasroh, udah ada doma, kalau ini belum ada. Nah biar kayak ngaji, jadi dipatah-patahin, dikasroh-kasrohin. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu tatatallabu, menuntut al-ikhlasu lillah. Menuntut keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Wa ihdaral qalb, ya, hadirnya hati, liyu'azzimal ajra, untuk kemudian menjadi besarlah pahalanya. Wa tatahaqqaqa al-faidatu, kemudian faedah membaca Al-Quran itu menjadi nyata. Ini dulu kita break, ada yang mau lewat, mudah-mudahan kita sempat merenung selama ini. Jangan-jangan bukan kita digoda oleh setan, tapi kita lah yang menjadi setan karena sudah menggoda manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Silahkan. Baik, kita terusin ya para santri di seluruh tanah air ya. Dilihat kembali lembar-lembaran kitab Al-Mu'innya. Terima kasih buat Ustadz Effendi Anwar Al-Hafiz dari Ma'had Utsmani
dan kepada Ustadz Abdul Hasif dari Al-Hikmah. Wasilah beliau atas izin Allah saya mengenal kitab ini, dan Masya Allah kitab ini simple sekali. Kita terusin ya. Wa inna min sya'ni syaitani ayyuwaswisa lil insani idza dakhala fi ibadah. Kerjaan setan adalah memberikan rasa was-was, meniupi hati manusia. Idza dakhala fi ibadah. Ketika dia mau masuk ibadah. Nah, saya mencoba menerjemahkan seluas-luasnya. Saudara, ketika saudara hidup susah, bangkrut, jatuh, itulah ibadah saudara. Yakni ibadah sabar. Oke? Dan setan gak rela tuh melihat orang-orang bersabar. Diinjek sama Allah, diangkat hartanya sama Allah, dihancurkan proyeknya, ditipu, dikerja kemudian malam minus. Lalu orang ini sabar, gak redo setan. Gak redo. Wa inna min sya'ni syaitan ayyuwaswisa lil insan idza dakhala fi ibadah. Para santri belajar ikhlas karena Allah, setan gak redo, dibikin ngantuk, dibikin mules. Kalau sholat ibu-ibu ada rasa pengen kentut tuh kadang-kadang, bapak-bapak maaf. Itu bisa jadi juga kerjaan setan. Dia nggak berhasil niup hati ibu, dia niup pantat ibu dan bapak. Oh bener, secara fikih kalau kita sholat, lalu kita bilang begini, adik kentut nggak ya? Lalu Rasulullah bilang, lebih hak buat dia teruskan sholatnya sampai terdengar bunyi pret, gitu, atau tercium baunya, karena itulah kerjaan syaitan. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, masya Allah. Hati-hati, setan tuh yang bikin. Nyebutnya sih Allah. Ya Allah, aku kan sudah bangun ini dari awal, dari nol. Kenapa sampai begini? Hancur. Bisautis syaitan, itu suara setan. Kalau suara malaikat gimana? Sudahlah, kamu kan udah pernah megang duit 100 juta, 200 juta, 300 juta, sekian tahun. Kalau hari ini satu proyek gagal aja malah wajar. Yang satu lagi bisikin lagi, apanya yang wajar? Kalau hari ini saya nanggung utang. Oh, setan betul. Pada saat seperti itu, kita ingat nih pengajian kita ini. Langsung kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Jangan sampai ibadah sabar saya menerima penderitaanmu, cobaanmu jadi sia-sia. Udah mah kita jatuh, kita nggak dapat halawatul iman. Kita nggak dapat manisnya iman. Terutama dalam pembahasan ini ya tentang membaca Quran ya, saya memperlebar. Jadi kerjaan setan itu memberi tiupan-tiupan kepada hati manusia lil insan idza dakhala fi ibadah, jika dia masuk ke dalam ibadah. Liyusghila qalbahu 'anil hudur, supaya dia punya hati tidak ngeling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketipu lalu kemudian setan membisikkan, tuh kamu gara-gara dia tuh, kamu nggak bisa naik haji, gara-gara dia tuh kamu nggak bisa ngawinin anak kamu, gara-gara dia tuh kamu tidak naik pangkat, gara-gara dia tuh kamu malah di PHK. Ini apa? Liyusghila qalbah 'anil hudur. Untuk membuat kita menjadi tidak connect kepada Allah. Harusnya gimana orang beriman? Bukan lantaran dia saya ketipu, tapi karena Allah mengizinkan saya ketipu. Kalau gitu tujuannya apa? Hakadha wa hakadha. Ini dan begini. Oke? Faja'al amru al-ilahi bitta'awudhi inda iradati qiraatil Qur'anil Karim liyakuna al-qari'u fi iyadin mani'in wa hirzin hasinin wa bidzalika yahdurul qalbu wa yansyarihu littilawah. Maka datanglah kemudian perintah Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah ketika membaca Al-Quranul Karim. Saya memperlebar lagi ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena nyatanya baca ta'awudz ini tidak cuma disunnahkan ketika baca Quran saja Pak. Tapi juga disunnahkan ketika sholat. Disunnahkan ketika kita marah. Ada 2 sahabat Rasulullah yang kemudian marah. Ya, saya sudah catat semalam di sini hadisnya. Ada 2 sahabat Rasulullah yang di depan Rasulullah pada ribut dia berdua. Kemudian yang satu mencela dengan penuh marah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inni la'alamu kalimatan
Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau baca a'udzubillah, insyaallah muka kamu tidak akan merah padam, hatimu tidak akan bergejolak. Kamu akan diliputi oleh kesabaran dan keridhaan, dihina, dicela begitu. Lalu kemudian para sahabat ngomong nih ke orang yang doa ini, dengar nggak tuh? Lalu orang ini menjawab, sesungguhnya aku bukan orang yang tidak waras. Artinya dia mengikuti sami'na wa ata'na. Ya Ustadz Albar, barangkali Ustadz Albar juga bakalan digoda. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, suami bisa menjadi penggoda para istri. Para istri bisa menjadi penggoda para suami. Betul. Kita kayak keki banget gitu lama istri kita ini, suruh sedekah susah banget. Makanya lu ngaji. Tapi di dalam nasihat itu ada marah. Sesungguhnya itu bukan manusia, itu adalah kerjaan syaitan. Kalau manusia seperti apa? Yang alim, yang arif, yang iman pada Allah. Dia sholat, dia doa. Ya Allah, aku ajak suamiku kok dia tidak mau. Bukan malah gini. Dasar lo, suami nggak tahu diri, dikasih sama Allah. Enggak gitu omongannya. Atau ibu yang kita rasain, istri saya mah Ustadz pelit. Na'udzubillah dah. Enggak sesuai sama badannya Ustadz. Emang badannya gimana? Ya. Kalau kita baca a'udzubillah nanti, apa kata si penulis buku ini? Kita berdoa mudah-mudahan beliau dipanjangkan keberkahannya sampai yaumul qiyamah ya. Liyakunal qari'u, agar yang membaca ini fi iyadin mani'in wa hirzin hasinin, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kalimat. Wa bidzalika, dan dengan itulah kemudian yahdurul qalbu, hatinya kemudian menjadi hadir. Ada Allah Subhanahu wa taala, wa yansyarihu litilawah. Wa fiha iqrarul abdi bil ajzi wa dhi'fi. Dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah satu pengakuan dari kita akan kelemahan kita. Ya. Akan kekurangan kita. Nanti kita akan masuk ke pembahasan bismillah. Bismillah pun juga pengakuan kita. Bahwa nggak bisa nih kita yang makan. Tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tangan itu. A'udzu juga begitu. Kita nggak bisa selamat nih Ji dari mandang-mandang yang nggak benar kecuali Allah yang menyelamatkan. Dikasih CD sama teman kita, ketuker CD-nya jadi CD tausiah. Lah katanya CD porno. Lah begitu disetel, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, udah tegang-tegang ciut lagi. Turun lagi. Ini sebenarnya la yahfazal abd illallah. Allah menyelamatkan. Datang setan yang kedua, SMS, deng. Maaf Ji, ketuker. Tapi orang ini tetap lanjut istighfar. Astagfirullah, Allah nyelamatin saya. Nggak usah mas, nggak usah. Nggak usah sekarang, ada bini saya. Hati-hati ya, hati. Jadi pengakuan, jadi kita nggak bisa. Kita nih orang-orang yang lemah yang tidak bisa melindungi diri kita kecuali Allah yang memberikan perlindungan. Wa'tirafihi bi qudratil bari subhana. Dan pengakuan atas kemampuan Allah melindungi. Asik ya? Kayak kita minta perlindungan sama abang kita. Bang tolong lindungi saya bang, lagi diobar-obar sama orang lain. Kayak gitu loh waktu kecil. Ya, kayak kita minta perlindungan sama orang tua. Nah, kalau kita minta perlindungan sama Allah, maka sesungguhnya itu adalah satu ibadah yang besar sekali. Karena kita mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah untuk bisa melindungi. Dikasih penyakit ya, kita kemudian mengeluh. Itu bisautis syaitan. Bisauti syaitan, itulah suara setan. Karena mengeluh sakit tuh enak pak. Mengeluh sakit tuh enak loh, bener. Wa annahu huwal ghaniyyul qadir. Dan juga pengakuan bahwa Allah itu adalah yang maha kaya dan maha kuasa ala daf'i jamil madarrat wal afat. Untuk menghindarkan segala jenis bahaya dan kecelakaan. Wa fiha, dan di dalam kalimat a'udzubillah itu juga i'tirafun minal abdi aidan bi anna syaitana aduwwum mubin. Ya, pengakuan kita nih sebagai hamba bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kita yang nyata. Mas udah punya CD rekamannya
si fulan sama si fulana enggak? Saya nggak nyebut nama loh ya. Lalu kita bilang, ente punya. Punya. Lalu ada malaikat Allah yang bertransformasi menjadi splitter energi. Begitu dikirim, error. Kirim, error. Kirim, error. Sesungguhnya itu malaikat Allah. Sinyalnya dapat. Tapi kita nggak auzu. Nggak auzu aja dilindungi. Iya, lo nggak auzu. Tapi mak lo auzu. Ente nggak berta'awud. Tapi suami ente yang berta'awud. Ente tidak berta'awud, tapi istri ente yang berta'awud. Lindungi suami saya Allah selama di pekerjaannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Masuk. Tapi malaikat Allah juga disuruh minggir. Disuruh minggir, diizinkan sama Allah minggir. Manakala, coba jajal lagi, jajal lagi, jajal lagi. Terus apa kata dia? Anda masih punya handphone yang satu, sebentar ya. Ih, handphone yang satu, ya udah dilolosin deh. Deng, masuk. Maksiat gitu. Wa makna a'udzubillah al-taji'u ilai wa amtani'u bih. Dan makna a'udzubillah adalah saya ya Allah minta diselamatkan, minta dilindungi. Li ajli ayyahfazani min syarri syaitani wa wasawisihi wa min ifsadi alayya amra dini wa dunyaya fa innahu la yahfazul abdu wa la yujiru minasyaitani illallahu ta'ala. Karena sesungguhnya ya Allah yang bisa menjaga saya dari keburukan setan dan godaan-godaannya, tiupan-tiupannya, bisikan-bisikannya, pasukan-pasukannya dari kerusakan atasku di urusan dunia dan agamaku adalah Engkau ya Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba dan melindunginya dari setan kecuali Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita keburu ya hari ini menyelesaikan pembahasan al-isti'adzah. Kita insya Allah sampai jam 6. Para pemirsa yang dirahmati Allah berbahagialah jika Anda semua masih sempat mengaji, karena malaikat sekarang sedang menaungi kita. Pada saat break iklan, berdoa kepada Allah di semua urusan saudara. Mudah-mudahan Allah mengabulkan urusan kita semua. Silakan. Karena waktunya terbatas ya. Yang selembar dari kitab Al-Mu'in. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sungguh saya pengen dah nyetak kitab ini dan menerjemahkannya. Mudah-mudahan kita bisa ngegalang duit sedekah ya, supaya bisa nyetak. Karena kemarin saya udah nanya, insya Allah nih di bawah 50.000 kalau kita nyetak banyak. Ya, di bawah 50.000 nih. Jadi kita bisa sedekah ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren. Sehingga ketika nikmatnya sedekah hari Selasa nongol, semua punya kitab aslinya gitu. Ya, yang punya duit beli, yang nggak punya duit ya fotokopi nggak apa-apa. Ya. Udah diizinin kok. Saya dan Ustadz Effendi Anwar berangkat ke Jeddah menemui saya Baspar dan pengurus-pengurus HIA. Alhamdulillah mereka senang. Kitabnya dikaji di sini senang. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kita terusin. Asyaitonu, nah ini dia yang menarik nih. Ini anak saya udah hafal nih. Anak saya udah hafal. Kalau bisa ini dihafalin nih. Ya. Asyaitonu, setan tuh siapa sih? Setan tuh bagaimana sih? Nah ini yang saya bilang, khawatir. Jangan-jangan kita lah yang udah jadi setan. Kerjaannya nggak nerima melulu, kecewa melulu, marah-marah melulu, dengki terus, cemburu terus, iri terus, males terus. Jangan-jangan kita udah jadi setan. Apalagi kalau kemudian yasudduna an sabilillah, kita kemudian melalaikan orang dari jalan Allah. Apa tuh yang disebut setan? Kullu atin mutamarridin mutaba'idin amma yurdillah. Ya. Minal jinni wal ins. Setan itu siapa sih? Kullu atin mutamarridin mutaba'idin amma yurdillahu ta'ala minal jinni wal insi. Yakni setiap kesombongan, setiap yang belok, bengkok, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjauhkan baik perbuatan maupun orangnya, baik perbuatan maupun pelakunya, ya. Amma yurdillahu taala, dari apa-apa yang Allah ridhoi. Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Kita cari masjid yuk, tanggung. Lagi macet begini, ente. Soleh banget sih.
Kan nama aneh Abdurrahman Soleh. Lalu dia kalah. Yang ini kalah, yang ini jadi setan. Walaupun dia namanya adalah Yusuf Mansur. Tapi dia syaitan. Kenapa? Asyaitan adalah kullu atin mutamarridin mutaba'idin amma yurdillah. Ya pergi haji dong. Tar aja nunggu ayah pensiun. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Itu dia. Hati-hati. Banyak begitu betul. Yuk sedekah yuk. Terus kata setan, ngumpulin duit capek-capek. Kok disedekahin? Setan tuh. Ngelawan setan gimana? Langsung keluarin dompetnya. Lalu katakan kepada sang ustadz, ustadz pulangin KTP-nya nih. Sebab setan berlapis lagi. Kalau kita ngelihat lagi dompet, ada setan menjelma menjadi 100 ribuan. Atau masuk di yang 100 ribu itu. Sehingga yang 100 ribu itu berkilau-kilau. Mendadah-dadahi sang pemilik dompet itu. Jangan kau sedekahkan aku, kepala kakap nungguin. Kamu belum makan siang, wah kacau. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ternyata ketika kita mau sedekah pun kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kita jadi ria, jangan sampai kita jadi malas, jangan sampai kita jadi berat. Subhanallah. Ya apalagi sholat ya. Nah di sini ini ada kalimat tuh lihat, coba lihat. Wa iblisu imamus syayatin wa ra'isuhum. Wa iblisu imamus syayatini wa ra'isuhum. Dan iblis adalah imamnya setan-setan dan panglimanya, pimpinannya. Jadi yang disebut iblis itu Pak, bukan gondoruo ya. Bukan gondoruo, iblis. Itu udah paling topnya dah. Nah sekarang kita lihat ar-rajim. Ya. Ar-rajim itu apa yang maksudnya? Al-matrudu ar-rahmatillah. Ya. Al-matrud yang putus, yang jauh, yang gak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa coba ya? Uang apa disebutnya kalau proyek tuh? Uang jin dimakan, uang setan dimakan jin, gitu ya? Nah itu karena perbuatan setan, proyeknya menjadi ar-rajim, gitu kira-kira. Mas kalau Mas mau nanganin proyek ini, coba lebihin ya buat saya. Nah, itu kan setan tuh. Lalu kita mengikuti, menjadi dua-duanya menjadi setan. Oke? Maka proyek ini menjadi apa? Menjadi ar-rajim, menjadi yang dikutuk. Anak Pak menjadi yang dikutuk. Kalau ibu dan bapaknya bikin anak tanpa bismillah. Makan menjadi yang dikutuk. Kalau makan tanpa baca bismillah, terputus. Apalagi makin dikutuk. Kalau makanannya itu adalah makanan haram. Ar-rajim jadi al-matrud ar-rahmatillah. Nah ini kita lihat nih kenapa saya tadi atas izin Allah saya bilang bahwa jangan-jangan kita lah yang menjadi iblis dan setan. Nih dia kalimat dari musannifnya. Wa kullu man ittakhadha iblisa imaman lahu wa sara mughwiyan mudillan ibadillah fahuwa syaitanir rajim. Fahuwa syaitanir rajim. Setiap orang ya, fahuwa syaitanir rajim. Setiap orang yang mengambil iblis sebagai imamnya. Nurut sama yang tadi, kebawa emosi, ikut sedih, larut dalam kekecewaan, enggak nerima, males, udah bangun, males. Wasara mughyan mudillan ibadillahi ta'ala, apalagi kemudian dia menjadi pembantu setan atau dia sendiri yang membelokkan orang, menyesatkan orang, maka itulah dia syaitan rajim. Oke? Hati-hati ya. Jadi jangan sampai ada perempuan lewat lalu kita kemudian berbagi dosa.
Kita share yang baik-baik kepada orang. Jangan share yang buruk-buruk. Sampai seorang tukang majalah harus menjadi lebih mulia daripada malaikat. Dia sortir hanya mau menjual koran-koran yang isinya adalah kebaikan. Hanya mau menjual majalah-majalah yang di dalamnya tidak ada gambar-gambar perempuan yang beraurat terbuka. Kalau dia adalah pemilik TV, jangan sampai dia menjadi manajemen syaitan yang memerintahkan, ya pokoknya yang penting duit. Mau ada pahanya kek, nggak ada pahanya kek, mau kelihatan itunya kek, maupun nggak ada kek, nggak mau tahu pokoknya duit, jangan. Karena inilah syaitan. Kalau udah syaitan gimana? Rajim, hasilnya nggak ada hasilnya. Rugi Pak. Kita usaha babak belur 24 jam kanan kiri, tapi kemudian judulnya malah rajim, malah terkutuk, malah jauh dari rahmat Allah. Wattafaqa jumhurul ulama'i ala annal isti'adah, ya, ala annal isti'adah sunnatun fis shalah. Dan bersepakat jumhur ulama bahwasanya meminta perlindungan adalah sunnah di dalam salat. Wa yustahabbu, dan dicintai, disukai menjadi sunnah liqari'il Qur'an kharijas shalah, ya, bagi orang-orang yang mau membaca Quran di luar salat. Ayyata'awwada aidan qabla qiraatil Qur'an, yakni dia meminta perlindungan dulu dari Allah sebelum dia membaca Al-Quran. Wa ajma'al ulama'u ala annal isti'adata laisat minal Qur'anil Karim. Dan ulama sudah berijma, bersepakat bahwa sesungguhnya kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Walihada lam tuktab fil masahib. Walaupun nanti kita belajar di Selasa yang akan datang insyaallah sebelum masuk bismillah, bahwa kalimat isti'adzah itu ada di ayat ke-200 surah Al-A'raf, ayat 96-98 surah Al-Mu'minun, ayat 34 sampai 36 surah Fussilat. Ya. Walihada lam tuktab fil masahib. Yang ini belum ditulis di dalam mushaf. Wallahu a'lam bissawab. Besok insyaallah kajian kita Riyadhus Shalihin. Hari Selasa besok kita akan lanjutkan mulai dari bab basmalah, ya, dari suratul Fatihah, dari surah Fatihah. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang dirahmati Allah, di segmen yang terakhir, ya, bagi ada yang mau bertanya silakan bertanya. Insyaallah kita nanti tutup dengan pembacaan doa. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita masih ada satu segmen lagi. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap majelis kita ini. Insyaallah. Silakan. Tanya ibu, mangga silakan. Dah langsung ya. Namanya siapa, alamatnya di mana, PO Box berapa? Rohim. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Ansarul Muslimin. Yang saya ingin tanyakan pada Pak Ustadz, kenapa di dalam sholat kadang-kadang bisa ada pikiran yang masuk gitu di dalam sholat. Nah, menarik. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah ini dia di dalam surah Al-Mu'minun, ya, 96-98, ya. Ini diajarkan doa kepada kita semua. Mungkin ibu lupa berdoa, ya. Lupa berdoa. Kalau misalkan sudah berdoa Ustadz, tapi kok masih tetap mikir, ya setan yang datang lebih gede. Ya, mikirin belanjaan, ya, mikirin utang. Bisa aja gitu. Ah dia. Ya, dia ayat 97-98 surah Al-Mu'minun pemirsa. Ayat 97-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dibaca ini. Jujur sih, saya juga kadang-kadang lupa baca. Yalah, kita manusia, saling ingat mengingat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ta'awudz
ketika beliau mau melaksanakan sholat malam. Dan doa ini akan kita baca menjadi doa akhir majelis kita ini. Ya, Ibu, ya, nggak apa-apa ada pikiran yang masuk, tapi segera ingat lagi. Tapi jangan baca a'udzu terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ada pikiran masuk, a'udzubillahi minasyaitonir. Sekali aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Oke? Ya, ada ikhtilaf. Ulama ada yang membolehkan bahwa membaca ta'awudz di rakaat pertama sebelum baca basmalah, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang balah yustahabbu, ada yang menjadikan itu menjadi satu kesenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanya? Ada telepon, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Saya Ibu Lili di Bekasi. Ya, alhamdulillah. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Kadang-kadang saya sholat, karena suka lupa. Udah 2 atau 3 ya, mungkin kadang-kadang begitu Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang suka ada sekilas-sekilas pikiran begitu, tapi saya abaikan, saya lanjutin sholat dengan khusyuk. Ya. Yang pertama. Terus Ya. yang kedua, saya menanyakan puasa. Puasa mau bayar misalnya bayar utang wajib dulu atau sunnah dulu, yang benar yang gimana Pak Ustadz? Puasa. Bayar puasa, misalnya mau bayar utang dulu atau sunnah dulu, kawalan gitu ya Pak Ustadz. Oh, yang mana duluan? Sunnah dulu atau Nyawal dulu apa utang dulu? Baik. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu sempurna sekali mencontohkan, ya. Jadi kalau ini namanya gue lupa, tapi ya itulah min wasawisis syaiton. Ya, lupa itu juga ditenggarai oleh Rasulullah sebagai satu godaan manusia, godaan setan, ya, tiupan setan. Makanya kita benar-benar bertawud pada Allah, minta perlindungan supaya bisa konsentrasi. Saya termasuk yang masih terus latihan gitu, sholat yang sempurna itu masih jauh lah itu. Tapi ada orang yang memang karena memang uzur, usianya tuh udah tua, ya. Dia sholat 1 rakaat gitu. Selama tidak ada yang melihat, ya sudah dianggap sempurna sudah, karena rufi'al qalam. Ya. Nah, buat yang masih ingat kayak kita yang masih segar, pilihlah yang 2, jangan yang 3. Oke? Udah 2 apa 3 ya? 2 aja. Ambil yang aman. Saya pernah kata yang melihat sholat sampai 7 rakaat. Iya bener tuh. Masya Allah, mungkin lagi leng-lengan kali pikiran ya. Ya itulah, namanya enggak orang ya kan. Itu bukan nabi kali. Itu. Ibu dan Bapak, yang penting nanti diingat adalah pengertian setan dan pengertian ar-rajim. Ini diapalin nih buat yang ada di Masjid Anda. Nanti Selasa besok ujian ya. Syaitan tuh apa? Harus di luar kepala. Harus bisa jawab. Kullu atin mutamarridin mutaba'idin amma yurdillahu ta'ala minal jinni wal insi. Terus ar-rajim apa? Ar-rajim al-matrudu ar-rahmatillah. Nah, nanti ada ujiannya. Yang bisa menjawab insya Allah dapat empon dari suami masing-masing. Dari istrinya masing-masing. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa mengaji lagi di hadapan Ibu dan Bapak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar rumah kita tidak berisi setan-setan. Ya, jangan sampai setan ada di gelas. Jangan sampai setan ada di piring. Jangan sampai setan ada di layar kaca. Jangan sampai. Jangan biarkan rumah kita menjadi rumahnya setan. Yakni dengan kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan biarkan di harta kita juga ada hartanya setan. Karena kita tidak mau mengeluarkan sedekah. Insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ibu dan Bapak, ya selama ini kita banyak lalainya. Selama ini banyak lupanya.
Mudah-mudahan Allah yang maha pengasih, maha penyayang mengampuni kita semua. Insya Allah. Baik, kita mari berdoa dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca bareng-bareng. Ikutin saya. Jadi doa ini sebenarnya dibaca sama Rasulullah ketika Rasulullah mau sholat malam. Saya menyarankan kepada yang punya toko, saya menyarankan kepada yang punya usaha, saya menyarankan kepada yang bekerja, saya menyarankan kepada yang belajar, saya menyarankan kepada yang bahkan lagi nganggur, kalau bisa berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Sekarang kita membaca ta'awudz lebih paten lagi, lebih mantep lagi. Kenapa? Karena sekarang kita udah tahu. Jadi bukan sekedar baca nih ya kan? Karena sekarang kita udah paham, a'udzunya menjadi berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Nah ini doanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Tentu saja ibu-ibu dan bapak-bapak kalau baru baca sekali ini doa nggak apa. Ya? Cari tahu, cari tahu. Jangan disuapin terus. Jadi santri jangan disuapin terus. Jadi murid jangan disuapin terus. Habis pembahasan tentang ta'awudz, cari buku dong. Cari buku, cari buku, cari buku untuk mendalami lagi pengertian dan makna tentang ta'awudz hingga kemudian doa ini kita bisa hafalkan. Bukan berarti saya tidak mau memberi, saya tidak mau membagi, tapi berusahalah. Karena siapa yang menempuh jalan ilmu, sesungguhnya Allah memudahkan kita semua di urusan dunia akhirat kita, bahkan memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah ridha dengan pengajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu pertanyaan belum saya jawab, mudah-mudahan besok bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan pemirsa dirahmati Allah, besok kita jumpa dan ketemu lagi. Kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan bagi jemaah yang punya kitabnya bisa dibawa. Insya Allah sama-sama kita kaji. Semoga Allah lindungi kita dan tuntas kita bahas. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan